Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Tepat saat kaki Xiaoyan mendarat di dalam pintu masuk menara, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeras. Wajah lembut dan tampannya seperti arang terbakar dan gelombang kabut tipis berwarna putih, yang membawa suara cici dari daging yang sedang dipanggang, dipancarkan dari dalam tubuhnya. Selain Xiaoyan, Wu Hao, yang juga memasuki menara pada saat yang sama, memiliki wajah yang juga memerah pada saat ini. Kabut berwarna putih juga mulai dipancarkan dari tubuhnya seperti bekas kebiasaan. Keduanya berdiri di depan pintu menara tanpa bergerak. Beberapa siswa yang lebih tua, yang masuk dari belakang, awalnya menegur mereka. Namun, ketika mereka melihat situasi Xiaoyan dan Wu Hao, mereka segera menghentikan omelan dan sambil tertawa berkata dengan sikap sombong, sepertinya mereka berdua harus menjadi siswa baru yang baru saja memasuki akademi dalam. Mereka sebenarnya tidak berani memiliki pertahanan ketika mereka memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk pertama kalinya. Melayani mereka dengan benar, cepat pergi dan beritahu tetua di menara. Jika mereka tidak memiliki penatua yang mendukung mereka ketika mereka memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk pertama kalinya, kemungkinan mereka akan hancur dari dalam keluar. Petik 2. Tentu saja, Xiaoyan dan Wu Hao saat ini secara alami tidak dapat mendengar kata-kata dari siswa yang lebih tua ini. Mereka sekarang merasa terkejut dan sibuk karena situasi aneh yang tiba-tiba muncul di dalam tubuh mereka. Sialan, apa sebenarnya yang terjadi? Petik 2. Pikiran Xiaoyan membawa alarm saat dia melihat sekelompok api aneh yang muncul secara tidak masuk akal di dalam tubuhnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung. Kelompok api ini sangat aneh sehingga sedikit di luar akal sehat. Tidak ada alasan lain kecuali bahwa kumpulan api ini sebenarnya tidak berbentuk dan tidak terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa Xiaoyan fasih dalam mengendalikan api dan tahu tentang api, kemungkinan besar dia tidak akan memperlakukan kelompok benda misterius yang agak bengkok dan tidak terlihat ini sebagai semacam api. Kelompok bibit api yang tidak terlihat ini dianggap tidak terlalu kuat. Namun, bagian dalam tubuh seseorang pada akhirnya merupakan titik terlemah dari tubuh seseorang. Di sini, bahkan jika seseorang adalah Do Huang yang kuat, seseorang tidak akan berani secara acak membiarkan beberapa energi yang tidak diketahui untuk masuk. Selama sedikit cedera terjadi di sini, kerugian yang diakibatkannya akan sulit diperkirakan. Bahkan mungkin permanen. Sejak kelompok bibit api tak terlihat ini muncul, suhu tinggi yang dipancarkan darinya mulai menyebabkan pembuluh darah, tulang, otot, dan berbagai organ lain di tubuhnya merasakan sakit yang menusuk. Xiaoyan yang sering bermain api tahu bahwa ini adalah pertanda dibakar oleh suhu tinggi. Jika dia melanjutkan dengan cara ini, kemungkinan tidak lama kemudian, jalur ki dan bagian penting lainnya di dalam tubuhnya akan kehilangan fungsi di bawah nyala api sialan ini. Begitu jalur ki-nya kehilangan fungsi peredaran darahnya, bagi seorang praktisi, dia akan direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Tenang, tenang. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan hatinya yang agak bingung akibat situasi yang tiba-tiba ini. Sesaat kemudian, pikirannya bergerak. Seseorang bisa melihat nyala api berwarna hijau dengan cepat keluar dari ruang roh penerimaan kecil di tengah pusaran. Akhirnya, mengikuti perintah Xiaoyan, itu dengan cepat melewati satu vena demi satu saat datang ke segala arah dengan cara mengepung karena mengelilingi nyala api tak terlihat dari asal yang tidak diketahui di dalamnya. Saat api inti teratai hijau, menunjukkan dirinya, suhu tinggi, yang merembes keluar dari nyala api yang tak terlihat, akhirnya benar-benar terisolasi. Pada titik ini, Xiaoyan masuk dengan lega. Untungnya, dia memiliki Green Lotus Core Flame untuk melindungi tubuhnya. Benda sialan ini, bagaimana itu memasuki tubuh saya? Xiaoyan mulai ragu setelah bahayanya disingkirkan. Dia tidak menyentuh apapun setelah dia memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar. Selain itu,
Masih ada doki yang terus beredar dalam jalur ki-nya untuk bertindak sebagai pertahanan. Tidak mungkin gumpalan api ini masuk ke dalam tubuhnya tanpa suara. Namun, melihat cara nyala api aneh ini muncul, seolah-olah nyala api itu sudah ada di dalam tubuhnya daripada menerobos masuk dari luar. Bagaimana mungkin itu sudah ada di dalam tubuh saya? Api inti teratai hijau di dalam tubuhku bertindak sebagai perlindungan. Seharusnya tidak mungkin api biasa masuk. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dengan cepat membunuh pikiran yang melintas di hatinya. Hah, api tak terlihat. Sama seperti Xiaoyan yang bingung meski banyak merenung, sebuah suara tua yang terkejut tiba-tiba keluar dari dalam hatinya. Guru, Xiaoyan segera dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa saat mendengar suara ini. Tak terlihat dan tidak berwarna, meminjam hati untuk muncul, tidak ada jejak yang ditemukan. Ini. Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian kegembiraan liar muncul dalam suaranya yang terkejut. Ini adalah Flame Heart Valen. Valen Heart Flame. Pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Saat ini, dia sepertinya memiliki kegembiraan yang menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Api berwarna hijau, yang membungkus api tak terlihat itu juga melonjak tajam dan bahkan hampir membuatnya menghilang. Jangan terlalu bersemangat. Jangan terlalu bersemangat, ya. Petik 2. Yao Lao buru-buru berkata dengan tenang saat dia merasakan hati Xiaoyan yang gelisah. Dia menunggu sampai dia melihat bahwa nyala api berwarna hijau secara bertahap mereda sebelum dia sekali lagi menaruh perhatiannya pada kumpulan nyala api tak terlihat itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, "Ya," yang meragukan. Apa itu, Guru? Pikiran Xiaoyan menatap tajam ke nyala api yang tak terlihat. Dia buru-buru bertanya ketika dia mendengar suara, "Ya," yang terkejut dari Yao Lao. Itu tidak benar, Yao Lao dengan ragu bergumam. Bentuk semacam ini memang sesuatu yang ditampilkan oleh Flame Heart Flame, tapi seharusnya tidak terlalu lemah, ya. Gumpalan api ini sepertinya tidak dari tubuh asli, Valen Heart Flame. Sebaliknya, itu adalah tubuh terbelah yang ditembakkan ke jantung karena seseorang berada dekat dengan tubuh sebenarnya. Petik 2. Maksud kamu apa? Xiaoyan sangat bingung saat mendengar kata-kata Yao Lao. Gumpalan bibit api yang tidak terlihat ini bukanlah api jantung yang jatuh, yang sebenarnya, tetapi hanya api tubuh yang terbelah yang ditembakkan ke dalam hati Anda oleh api jantung yang jatuh. Tidak mungkin mencapai efek mengembangkan flame mantra dengan menelan tubuh yang terbelah ini. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Xiaoyan mulai mengerti sedikit dan langsung sangat kecewa. Apa yang harus dikecewakan? Karena Valen Heart Flame mampu melemparkan api tubuh yang terbelah ke dalam hatimu, itu berarti jaraknya tidak terlalu jauh. Selain itu, aku juga dapat dengan jelas memberitahumu sekarang bahwa Valen Heart Flame yang kamu yang dikejar harus berada dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar. Sungguh tidak terduga bahwa Akademi Jianan benar-benar menyembunyikan api surgawi di tempat seperti itu. Tidak heran sangat sulit untuk menemukannya. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam tawanya. The Valen Heart Flame ada di dalam menara ini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Xiaoyan, yang sedikit kecewa sebelumnya, sekali lagi menjadi waspada. Ini adalah satu-satunya cara seseorang dapat menjelaskan mengapa siswa akademi dalam bisa berlatih dengan kecepatan sedemikian cepat di dalam menara ini. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Ini juga terkait dengan Valen Heart Flame. Xiaoyan bertanya dengan cara yang terkejut. Ini secara alami terkait Anda. Lepaskan api inti teratai hijau. Edarkan doki Anda dan lewati gumpalan api tak terlihat itu. Coba dan lihat reaksi apa yang akan terjadi. Yao Lao menginstruksikan. Xiaoyan sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menggerakkan pikirannya. Api berwarna hijau itu, yang sangat menutupi bibit api yang tak terlihat itu,
membuat suara "whoosh" saat itu dengan cepat menarik kembali ke spirit penerimaan. Saat Green Lotus Core Flame pergi, suhu tinggi sekali lagi menyebar dari bibit api yang tak terlihat menyebabkan rasa sakit menusuk samar yang dipancarkan dari jalur ki dan tulangnya. Xiaoyan dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk saat pikirannya bergerak sedikit. Do kristal berbentuk belah ketupat seukuran ibu jari di dalam pusaran bergetar sedikit. Gelombang do ki berwarna hijau menyerbu keluar. Akhirnya, di bawah kendalinya, itu melewati beberapa pembuluh darah dan sampai ke tempat di mana nyala api tak terlihat itu. Lewati itu, Xiaoyan dengan keras memberi perintah. Orang bisa melihat Doki tiba-tiba dimuntahkan dan segera bergegas melalui gumpalan api tak terlihat di bawah fokus pikiran Xiaoyan. Ukuran nyala api yang tak terlihat sangat kecil. Oleh karena itu, bahkan tidak butuh 1 detik untuk Doki berwarna hijau yang mengisi api untuk melewatinya dan keluar dari sisi lain. Ini, pikiran Xiaoyan dengan ketat mengendalikan Doki berwarna hijau yang melewati api tak terlihat itu. Dia tercengang saat menyadari bahwa Doki yang awalnya kuat sebenarnya telah menyusut hampir setengah ukurannya setelah melewati bagian dalam nyala api yang tak terlihat. Meskipun mungkin telah menyusut menjadi setengah ukurannya, Doki berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, memberi Xiaoyan perasaan yang agak kental dan nyata. Perasaan semacam ini seolah-olah nyala api tak terlihat telah memutar Doki yang agak tersebar dengan erat setelah Doki melewatinya. Dengan ini, energi yang dapat dipancarkan oleh Doki, yang ukurannya menjadi lebih kecil, pasti lebih besar daripada Doki yang bergolak dari sebelumnya. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan karena dia dengan jelas merasakan perubahan semacam ini dalam Dokinya. Dia buru-buru mengendalikan Dokinya karena terus melewati gumpalan api tak terlihat itu. Namun, saat string kelima Doki melewatinya, gumpalan api tak terlihat mulai bergetar sedikit. Dengan cepat mengikuti ini, nyala api menjadi lebih ilusi. Suhunya menjadi semakin rendah. Sesaat kemudian, itu akhirnya benar-benar menghilang tanpa suara, dengan cara yang mirip dengan saat dia muncul. Itu menghilang. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang saat Doki melewati ruang kosong. Dia bisa merasakan bahwa perasaan panas di tubuhnya sudah mulai dengan cepat menjadi pingsan. Ini adalah sekumpulan tubuh terbelah yang sangat lemah yang dilemparkan ke dalam dirimu. Energi pemurnian yang diciptakannya sangat kecil. Karenanya, itu hanya dapat mendukung Anda memurnikan Doki. Yao Lao tersenyum saat menjawab, menghilangkan keraguan yang dimiliki Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan agak menyedihkan. Pikirannya bergerak dan dia sekali lagi menuangkan beberapa helai Doki, yang telah dimurnikan, ke dalam kristal Do di dalam pusaran. Saat pikirannya melihat ke arah kristal Do berbentuk belah ketupat, Xiaoyan menyadari bahwa setelah sedikit Doki yang dimurnikan dituangkan ke dalam kristal Do seukuran ibu jari tampaknya menjadi sedikit lebih besar. Valen Heart Flame ini sebenarnya memiliki efek misterius. Hanya sekelompok api tubuh terbelah lemah yang dibuang dapat sedikit meningkatkan Doki saya. Jika aku bisa menelan tubuh aslinya maka, Xiaoyan menelan air liur saat memikirkan hal ini. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan intens. Valen Heart Flame ini adalah akselerator yang dapat meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Kecepatan pelatihan siapapun yang bisa mendapatkannya kemungkinan akan memasuki tahap yang sangat menakutkan. Mengapa? Anak kecil, apakah kamu tertarik? Suara menggoda Yao Lao terdengar. Xiaoyan tersenyum dan bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun kerinduan di hatinya. Guru, manfaat yang diberikan, api jantung jatuh, untukku mungkin lebih besar daripada api inti teratai hijau. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya pasti harus mendapatkannya. Petik 2. Di menara kuno, di mana cahayanya ringan, sekelompok orang berkumpul di sekitar Xiaoyan dan Wu Hao, yang matanya tertutup rapat. Di antara mereka mengeluarkan tawa lembut dan melakukan banyak percakapan pribadi.
Beri jalan, beri jalan. Penatua Liu akan datang. Teriakan tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan. Segera, kerumunan itu buru-buru berpisah dan membentuk jalan kecil. Di dalam menara ini posisi seorang penatua adalah yang terbesar. Siapapun yang berani menyinggung mereka tidak akan berakhir dengan baik. Dengan hanya meminjam secara acak beberapa kekuatan posisi untuk menghalangi Anda, dia dapat membuat Anda tidak memiliki air mata lagi untuk menangis, bahkan jika Anda menginginkannya. Saat kerumunan manusia berpisah, seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan kasar perlahan masuk. Tatapan senyumnya menyapu tubuh Xiao Yan dan Wu Hao yang kaku dan tidak bergerak. Dia tertawa dan berkata, benar-benar ada dua orang kecil yang tidak tahu kekuatan langit dan bumi melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka benar-benar bahkan tidak repot-repot melaporkan upaya awal mereka untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kesulitan ini adalah sesuatu yang akan mereka derita secara berlebihan. Petik 2. Hihi, selalu ada siswa baru yang sembrono setiap tahun yang dengan tidak sabar memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Mereka layak menderita kesulitan ini, tawa gembira terdengar dari kerumunan manusia. Meskipun kecepatan latihan di dalam menara agak cepat, bagaimanapun juga, itu masih sedikit membosankan. Siswa yang lebih tua ini secara alami senang melihat situasi di depan mereka. Siswa baru masuk dan memberi mereka hiburan. Para siswa baru saja memasuki akademi dalam. Wajar jika mereka tidak mengetahui aturan di sini. Apa yang bisa ditertawakan? Petik 2. Suara samar dan jelas tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang segera mengikuti suara itu dan melihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan gaun berwarna perak. Wanita muda itu tinggi. Wajahnya mungkin tampak kurus, tetapi kecantikannya langka. Kulitnya putih seperti salju dan alisnya seperti lukisan. Hal yang membuat orang terkejut terbesar adalah rambut panjang wanita ini, yang berkumpul di pinggangnya, sebenarnya berwarna perak langka. Rambut berwarna perak cocok dengan gaun berwarna peraknya, menyebabkan seluruh tubuhnya melepaskan sifat dingin yang lemah yang membuat orang menjauh sehingga mereka berada ribuan kilometer darinya. Ini menyebabkan orang lain memiliki perasaan bisa melihat dari jauh, tetapi tidak bisa menyentuh. Tatapan semua orang menyapu wanita berpakaian perak ini sambil mempertahankan kesunyian mereka. Mata mereka awalnya bersinar dengan kekaguman yang dimiliki seorang pria untuk seorang wanita. Namun, ada juga rasa takut yang tercampur dengan pemujaan itu. Setelah wanita berbaju perak ini membuka mulutnya, tawa sombong itu hampir menghilang seketika. Dari sini, bisa dilihat bahwa wanita ini seharusnya berasal dari faksi yang kuat. Kalau tidak, di tempat di mana kekuatan dihormati, hanya penampilannya yang cantik saja tidak cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya menjadi takut. Itu sebenarnya gadis Yue. Aku yang dulu ini sebenarnya tidak melihatmu sebelumnya. Ini adalah sekelompok orang yang begitu bebas sehingga mereka membutuhkan pemukulan. Apa yang bisa mereka bicarakan dengan mereka? Tetua Liu itu juga mengalihkan pandangannya ke wanita berpakaian perak itu ketika dia mendengar suara itu. Dia sedikit terkejut sebelum dia langsung tertawa. Penatua Liu, wanita berpakaian perak itu tidak mempertahankan sikap acuh tak acuh saat berhadapan dengan Penatua Liu. Senyum tipis seperti epifilum muncul di wajahnya, menyebabkan siswa di sekitarnya menjadi sedikit linglung ketika mereka melihat senyuman ini. Gadis Yue, level mana yang ingin kamu masuki selama kunjungan ini? Penatua Liu melirik tubuh kaku Xiao Yan dan Wu Hao sebelum dia segera tersenyum dan bertanya pada wanita berpakaian perak itu. Sikapnya jelas jauh lebih ramah dibanding saat memperlakukan siswa lain. Tingkat ke-6. Wanita dengan gaun perak ragu-ragu sedikit sebelum menjawab. Tingkat ke-6, itu adalah level di mana seseorang harus memiliki kekuatan bintang 6 Dowling sebelum masuk. Jangan bilang kalau Han Yue senior sudah mencapai level seperti itu. Kata-kata wanita itu segera menyebabkan gelombang kejutan terpancar dari kerumunan di sekitarnya. Tetua Liu itu juga agak terkejut dengan jawaban dari wanita berpakaian perak itu.
Matanya, yang memiliki kilatan tersembunyi, perlahan menyapu tubuh yang terakhir. Sesaat kemudian, dia menghela nafas, sepertinya dalam beberapa tahun, kamu, gadis, akan memiliki kualifikasi untuk mencalonkan diri sebagai penatua di Akademi Dalam. Bakat dan kecepatan pelatihan seperti ini benar-benar membuat orang terkesima. Petik 2. Ini semua berkat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Jika saya berlatih sendiri, kemungkinan besar saya baru saja memasuki kelas Dowling. Wanita berpakaian perak itu menggelengkan kepalanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Wu Hao di kerumunan. Dia membelah bibir merahnya sedikit. Tetua Liu, mengapa kamu tidak terlebih dahulu menyingkirkan orang-orang ini dari pemanggangan Heart Flame? Jika tidak, mungkin ada cukup banyak kerusakan pada tubuh mereka jika Anda terlambat. Petik 2. Penatua Liu menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, mari kita tunggu sebentar. Nak, berapa lama kau bertahan dipanggang oleh Heart Flame saat pertama kali memasuki Blazing Flame Ki Refining Power saat itu? Petik 2. Alis Han Yue sedikit dirajut. Dia merenung sejenak sebelum berkata, 17 menit. Apalagi itu karena ada seseorang yang memperingatkan saya sebelumnya ketika saya memasuki menara. Petik 2. Ketika seseorang pertama kali memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, sebenarnya mungkin untuk menilai potensi seseorang. Karena semua siswa baru tidak tahu bagaimana menyebabkan Heart Flame menghilang ketika mereka pertama kali dibakar olehnya. Oleh karena itu, mereka yang dapat bertahan lebih lama berarti perlawanan mereka terhadap Heart Flame lebih kuat. Ini adalah keuntungan besar bagi mereka saat mereka masuk dan berlatih di dalam menara di masa mendatang. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Ini tidak dapat dianggap benar-benar akurat. Namun, ini bisa dianggap sebagai tes yang samar-samar. Penatua Liu tersenyum dan menjawab, saat ini kedua orang ini tampaknya telah bertahan selama 8 menit, bukan? Ah, ini sudah bisa dianggap lumayan. Petik 2. Penatua Su ingin menguji batasan mereka. Ah, ayo coba, jika aku menebak dengan benar, pemuda berjubah hitam ini seharusnya adalah Xiao Yan, anak kecil yang memimpin murid baru tahun ini dalam kompetisi berburu energi api, dan mengalahkan semua murid yang lebih tua, termasuk keduanya, kelompok Black White Evil Stopper. Baru-baru ini, dia juga sering disebut di antara kami para penatua. Penatua Liu melirik penguasa Suan berat yang sangat besar di belakang punggung Xiao Yan dan tersenyum saat dia berbicara. Dia adalah Xiao Yan itu. Mendengar kata-kata Penatua Liu, tidak hanya siswa yang lebih tua di sekitarnya mengeluarkan banyak seruan, tetapi kejutan juga melintas di murid Han Yue yang dingin dan acuh tak acuh. Penatua Liu mengangguk sambil tersenyum. Tatapannya berhenti pada Xiao Yan dan Wu Hao. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya sambil menunggu datangnya batas mereka. Gadis Yue, jika ada yang ingin kau lakukan, silakan turun menaranya. Tidak apa-apa hanya dengan saya di sini. Saat Penatua Liu menunggu, dia takut menunda waktu pelatihan Han Yue. Karena itu, dia tersenyum dan mendorongnya untuk pergi. Tidak apa-apa, saya juga ingin melihat seberapa lama siswa baru ini, yang memiliki reputasi cukup baik bahkan sebelum dia memasuki Akademi Dalam, dapat bertahan. Han Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Sepasang mata dingin menyapu Xiao Yan dan Wu Hao. Selama beberapa hari ini, dia juga mendengar cukup banyak berita tentang angkatan mahasiswa baru ini. Mereka mampu mengalahkan semua kelompok siswa yang lebih tua di kompetisi berburu energi api, sementara sesuatu seperti ini sepertinya tidak pernah muncul selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia memiliki ketertarikan pada pemimpin siswa baru, yang dia dengar tetapi tidak pernah dia temui. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki minat seperti itu. Setelah mendengar Penatua Liu mengungkapkan identitas Xiao Yan, siswa yang lebih tua di sekitarnya, yang awalnya ingin pergi, juga menghentikan langkah kaki mereka. Masing-masing melemparkan tatapan, yang berisi berbagai emosi, ke arah dua orang yang hadir.
Mereka juga ingin melihat apakah orang-orang ini memiliki kekuatan yang menurut rumor mereka miliki. Karena beberapa orang menyebarkan identitas Xiaoyan, ada siswa yang lebih tua yang berulang kali datang selama waktu tunggu. Karenanya, lingkaran itu semakin membesar. Jika bukan karena ruang di dalam menara ini sangat luas, kemungkinan besar kemacetan akan benar-benar terbentuk. Seiring berlalunya waktu, keterkejutan di mata para pengamat ini juga semakin kaya. Ini karena sampai saat ini, keduanya sebenarnya telah bertahan selama 14 menit. Terlebih lagi, wajah mereka terlihat seperti arang terbakar tetapi mereka sepertinya tidak mencapai batasnya. Tidak buruk memang, Penatua Liu menarik janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Matanya juga berisi kekaguman. Waktu terus mengalir. Namun, pada menit ke-16, tubuh Wu Hao tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, siswa di sekitarnya tahu dengan jelas bahwa kemungkinan Wu Hao telah mencapai batasnya. Tidak buruk memang, Penatua Liu menarik janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Matanya juga berisi kekaguman. Waktu terus mengalir. Namun, pada menit ke-16, tubuh Wu Hao tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, siswa di sekitarnya tahu dengan jelas bahwa kemungkinan Wu Hao telah mencapai batasnya. Melihat reaksinya, Penatua Liu mengulurkan tangan kanannya yang keriput seperti cakar elang. Dia membidik tubuh Wu Hao, yang baru saja mulai bergetar, di udara kosong. Di ujung jarinya ada gumpalan api putih krem yang perlahan muncul. Api menggumpal di ujung jarinya hingga akhirnya membentuk api yang berputar berulang kali. Jari Elder Liu dengan lembut menjentikkan api yang berputar. Dia melihat api yang berputar dengan cepat meninggalkan tangannya dan menggantung satu kaki dari hati Wu Hao. Keluar, telapak tangan Penatua Liu berputar sedikit saat dia mengeluarkan teriakan lembut. Seseorang hanya bisa melihat nyala api berwarna krem yang berputar dengan cepat dan gelombang kekuatan isap menyebar. Akhirnya, di bawah kekuatan tarik nyala api ini, gumpalan api tak terlihat yang agak bengkok dengan paksa ditarik dari hati Wu Hao. Akhirnya, itu tersedot ke dalam api yang berputar dan dengan paksa dihancurkan menjadi ketiadaan. Saat gumpalan api tak terlihat itu meninggalkan tubuhnya, tubuh Wu Hao yang gemetar segera terdiam. Kakinya menjadi lemah, dan pantatnya jatuh ke tanah. Ekspresi arang terbakar juga dengan cepat menghilang. Dia terengah-engah, seperti banteng liar, mengeluarkan suara, hu-hu. Pada saat ini, tubuh dan jiwanya berada dalam kondisi sangat kelelahan dan dia tidak memiliki mood sedikit pun untuk melihat kerumunan di sekitarnya. 16 menit. Terlebih lagi ini setelah terkikis oleh api hati tanpa tindakan pencegahan apapun. Hasil ini tidak buruk. Penatua Liu tersenyum dan memuji saat dia menatap Wu Hao, yang duduk di tanah. Kelompok siswa baru ini tampaknya benar-benar sedikit lebih kuat dari kelompok sebelumnya. Han Yue yang berdiri di dekatnya juga mengangguk. Ketahanan siswa baru ini untuk Heart Flame mungkin telah melampaui miliknya dengan satu kepala. Bagaimanapun, meskipun dia telah bertahan selama 17 menit, ada seseorang yang telah memberitahunya apa yang harus dia lakukan ketika dia pertama kali memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar. Inilah mengapa dia bisa bertahan begitu lama. Karenanya, dia bisa dianggap curang. Xiaoyan itu benar-benar bisa terus bertahan. Resistensi api semacam ini bahkan bisa sebanding dengan orang itu. Murid Han Yue sekali lagi bergeser ke arah Xiaoyan, yang matanya masih tertutup saat dia bergumam dengan lembut terkejut. Tak heran dia mampu memimpin siswa baru mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua. Anak kecil ini memang memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Penatua Su tersenyum sambil menatap Xiaoyan, yang masih bertahan tanpa menunjukkan tanda-tanda telah mencapai batasnya. Tangannya sekali lagi dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata, "Bagus. Hari ini, aku yang dulu ingin melihat seberapa lama kamu benar-benar bisa bertahan." Petik 2. Namun, kata-kata Penatua Liu ini baru saja terdengar saat semua orang melihat tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar.
Baru kemudian mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Untungnya, orang ini tidak melakukan sesuatu yang sama mengejutkannya seperti ketika dia memimpin siswa baru untuk mengalahkan siswa yang lebih tua. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat bagi mereka yang telah bertahan kurang dari 10 menit saat itu. Penatua Liu terkejut saat melihat ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena kecewa saat dia tertawa getir. Harapan saya memang sedikit terlalu tinggi. Tetua Liu, sudah hampir 18 menit. Resistensi semacam ini terhadap Heart Flame sudah dianggap hebat. Hampir tidak ada orang seperti ini di dalam Akademi Dalam. Melihat mata Penatua Liu, Han Yue tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan cara yang tidak berdaya. Apakah kata-kata yang dia ucapkan tidak membuat siswa lain merasa malu di dalam hati mereka? Hihi, ini memang sangat bagus, Penatua Liu tertawa dengan sikap malu. Dia melambaikan tangannya dan api berputar berwarna putih krem muncul. Dia menjentikkan jarinya dan api yang berputar sekali lagi berhenti di depan hati Xiao Yan. Api putih krem yang samar bersinar di wajah merah tua Xiao Yan sampai dia tampak sedikit aneh. Keluar, teriakan lembut lainnya terdengar. Api yang berputar tiba-tiba berputar dengan liar. Namun, pada saat ini, sesuatu yang menyebabkan orang terpana muncul dengan sangat tiba-tiba. Saat api yang berputar-berputar, api yang tidak terlihat, mirip dengan apa yang diharapkan semua orang tidak muncul. Sebagai gantinya, setelah tumpul sesaat, sekelompok besar api berwarna hijau tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya, itu membentuk gelombang berwarna hijau. Dalam satu tegukan, ia menelan api berwarna putih krem milik Penatua Liu. Api berwarna putih tidak hanya gagal untuk secara paksa menghancurkan api hijau seperti yang terjadi sebelumnya, tetapi malah ditelan tanpa bisa melawan. Adegan aneh ini menyebabkan siswa di sekitarnya tercengang. Setelah Green Lotus Core Flame menelan api berwarna krem, itu tidak segera menghilang. Ketika tidak ada yang mengendalikannya, itu tampaknya memiliki fungsi untuk melindungi pemiliknya secara otomatis. Oleh karena itu, setelah menelan api berwarna krem, yang merupakan ancaman terhadap Xiao Yan, itu bergerak ke arah nafas yang menyerang dan langsung menyapu ke arah Penatua Liu. Energi yang langsung meletus tidak hanya menyebabkan siswa di sekitarnya menjadi pucat karena terkejut, tetapi juga menyebabkan wajah Penatua Liu bergerak sedikit. Minggir, api berwarna hijau datang menyapu. Ketika Penatua Liu merasakan serangan tanpa pandang bulu, dia buru-buru berteriak dengan keras. Mendengar teriakan Penatua Liu, siswa di sekitarnya segera mundur. Dalam sekejap, bagian dalam menara menjadi kacau balau. Satu persatu, banyak sosok manusia buru-buru ditarik kembali. Mereka takut nyala api berwarna hijau dari sumber yang tidak diketahui akan menyapu mereka. Wajah Penatua Liu menjadi serius ketika dia melihat nyala api berwarna hijau menyapu ke arahnya. Dia melambaikan kedua tangannya dan nyala api berwarna krem keluar dari tangannya. Akhirnya, itu dengan cepat membentuk penghalang api. Dia melemparkan tangannya dan menutupi Xiao Yan dan nyala api berwarna hijau, yang datang menyapu, di dalamnya. Api berwarna hijau masih terus mengejar tanpa henti. Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, itu bertabrakan dengan penghalang api berwarna krem itu. Bang! Saat mereka bersentuhan, gelombang energi yang keras dan liar melonjak, mengguncang penghalang api sampai bergetar dengan cepat. Suara ledakan yang sangat besar membawa gelombang panas yang bergejolak saat itu mengguncang seluruh menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, sampai mulai bergetar sedikit. Sebelum tubuh Han Yue mundur, Doki dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang energi cahaya di tubuhnya. Riak berulang kali terbentuk pada penghalang energi saat dia menerima gelombang sisa dari serangan energi. Beruntung itu tidak menyebabkan tubuhnya terluka. Tubuh Han Yue dengan cepat menarik kembali puluhan langkah. Hanya ketika dia mendengar suara keras yang perlahan memudar, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat ledakan terjadi. Dia sedikit terkejut setelah melihat pemandangan yang jelas itu.
Dia segera membuka mulutnya sedikit. Hatinya dipenuhi dengan keheranan. Orang hanya bisa melihat kabut putih tipis yang menyelimuti bagian dalam menara kuno yang luas. Di tepi kabut putih berdiri sesosok lelaki tua yang terengah-engah. Pada saat ini, wajah Penatua Liu dengan cepat berubah di antara warna yang berbeda. Kadang-kadang, dia terkejut, pada saat dia khawatir, tampak sangat luar biasa untuk dilihat. Lebih dari separuh jubah yang dikenakannya juga telah dibakar. Bau kulit yang terbakar berasal dari rambutnya. Dari penampilannya secara keseluruhan, tetua ini, yang memiliki posisi cukup tinggi di Akademi Dalam, saat ini telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Pada saat ini, siswa yang lebih tua lainnya, yang telah pindah ke samping untuk menghindari api di dalam aula, akhirnya pulih dari kepanikan mereka sebelumnya. Namun, pada saat mereka pulih dan mengarahkan pandangan mereka ke daerah di mana ledakan itu terjadi, mereka secara kebetulan melihat Penatua Liu yang tampak menyedihkan. Segera, hati mereka, yang baru saja pulih, sekali lagi diambil kembali oleh kebodohan. Ada persyaratan yang sangat ketat pada kekuatan seseorang untuk bisa menjadi tetua penjaga menara di Akademi Dalam. Oleh karena itu, semua sesepuh di dalam menara, tanpa kecuali, adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat besar. Meskipun ada beberapa jenius yang mengejutkan dan mengasyikkan di Akademi Dalam yang mampu berdiri bahu-membahu dengan beberapa sesepuh setelah menjalani pelatihan yang berat, orang-orang ini jelas merupakan eksistensi yang sangat langka. Terlebih lagi, masing-masing dan setiap dari mereka telah mencapai prestasi seperti itu setelah berlatih di Akademi Dalam selama 4 hingga 5 tahun. Namun, pada saat ini, Penatua Liu berakhir dalam kondisi yang menyedihkan di tangan seorang siswa baru, yang baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari 3 hari yang lalu. Adegan ini pada dasarnya lebih mengejutkan dan sulit dipercaya dibandingkan dengan Xiao Yan yang memimpin siswa baru untuk merampok siswa yang lebih tua. Kejutan di wajah Han Yue berlanjut selama 1 menit sebelum akhirnya secara bertahap ditarik. Muridnya menyapu ke tempat yang diselimuti kabut putih. Ada keanehan tambahan dalam tatapan awalnya yang dingin dan acuh tak acuh. Mahasiswa baru ini memang sangat menarik. Asteris batuk asteris. Keheningan di menara kuno itu tiba-tiba dipecah oleh suara batuk. Tatapan Penatua Liu menatap tajam ke sekelompok kabut putih yang meresap. Dia segera menundukkan kepalanya dan membersihkan pakaiannya, yang dibakar sampai compang kemping dan tersenyum sambil berkata, "Xiao Yan yang hebat. Tidak heran para kakek tua juga sangat tertutup saat mereka menyebutmu. Sebenarnya karena itu, Anda benar-benar orang yang diberkati oleh surga. Tidak ada seorang tetua pun di menara ini yang tidak ingin mendapatkan benda ini." Itu wajar bahwa siswa yang lebih tua di menara tidak akan memahami kata-kata Penatua Liu. Namun, mereka mampu menangkap sesuatu. Xiao Yan ini tampaknya memiliki sesuatu yang misterius yang bahkan diinginkan oleh para sesepuh. Penatua Liu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Dia baru saja menyebarkan kabut berwarna putih yang menyebar di depannya saat 2 langkah kaki lembut keluar dari dalam kabut. Ini menyebabkan dia menghentikan gerakan tangannya dan menatap kabut dengan saksama. Suara langkah kaki bergema di dalam menara kuno. Semua orang bergegas untuk mengalihkan pandangan mereka ke area yang tertutup kabut, tempat suara langkah kaki berasal. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan kuat yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya cukup untuk menyebabkan mereka melupakan identitasnya sebagai siswa baru. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan ini tidak dikendalikan oleh Xiao Yan dan itu adalah energi yang meletus dari api inti teratai hijau dalam tindakan untuk melindungi pemiliknya. Jika mereka membiarkan Xiao Yan mengendalikan api inti teratai hijau sendirian dan sekali lagi melepaskan kekuatan yang bisa memaksa Penatua Liu melakukan hal ini, kemungkinan dia gagal akan lebih dari 95%. Saat suara langkah kaki di dalam kabut putih menjadi semakin terdengar, sosok manusia yang samar perlahan muncul. Akhirnya, sosok itu keluar dari kabut putih dan muncul di bawah tatapan semua orang.
Seorang pria muda berjubah hitam membawa seorang penguasa hitam besar yang setinggi dia. Tangan kirinya membawa Wu Hao, yang tampaknya sudah pingsan. Dia sedikit mengernyit saat tatapannya perlahan menyapu kerumunan di sekitarnya. Dengan pengecualian beberapa yang tidak lemah, siswa yang lebih tua, yang tatapannya bertabrakan dengannya, sebagian besar menjadi mengelak karena keterkejutan dan kekaguman yang mereka rasakan dari ledakan sebelumnya. Cek-cek, untuk benar-benar bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk bangun dari pemanggangan pertama Heart Flame. Xiao Yan, kamu adalah orang pertama yang melakukannya selama bertahun-tahun. Melihat Xiao Yan, yang sudah kembali ke kondisi normalnya, Penatua Liu terkejut dan segera menghela nafas. Dan Anda? Xiao Yan membuka mulutnya dan bertanya dengan agak tidak yakin saat dia menatap pria tua itu, yang muncul dalam keadaan yang sangat menyedihkan di depannya. Saya adalah Penatua untuk tingkat pertama dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Anda bisa langsung memanggil saya Penatua Liu. Penatua Liu tertawa. Jenis makian keras yang dia gunakan pada siswa yang lebih tua sebenarnya sama sekali tidak ada dalam kata-katanya. Hanya perlakuan yang diterima Xiao Yan ini menyebabkan siswa di sekitarnya bergumam sendiri. Di dalam Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, dan bahkan seluruh akademi dalam, posisi seorang penatua sangat tinggi. Di tempat ini, tidak ada siswa yang berani melawan apa yang dikatakan sesepuh. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa orang luar biasa. Ini karena sangat mungkin bagi orang-orang luar biasa ini untuk mengambil posisi penatua dan menjadi setingkat dengan mereka. Di dalam akademi dalam, lagi pula, sesepuh di akademi dalam tidak sepenuhnya berasal dari faksi yang sama. Dimanapun, pertempuran tidak bisa dihindari. Mungkin karena kekuasaan, mungkin karena keuntungan atau mungkin karena hal lain. Oh, Tetua Liu, apa yang terjadi? Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia tiba-tiba mengerti. Dia mengamati penampilan Penatua Liu, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh saat dia bertanya. Tidak ada. Kecelakaan terjadi saat sembarangan mengendalikan api. Alis Penatua Liu tidak bisa membantu tetapi berkedut beberapa kali ketika dia ditanyai pertanyaan ini oleh penghasut. Segera, dia tertawa kering dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak curiga bahwa Xiao Yan berpura-pura bodoh. Api mengerikan yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya mungkin sangat menakutkan, tetapi di mata Penatua Liu, yang telah bermain api sepanjang hidupnya, dia mengerti bahwa itu hanyalah serangan balik otonom dari benda itu. Itu bukan salah Xiao Yan. Lalu temanku ini, Xiao Yan menunjuk Wu Hao, yang dia bawa. Pada saat ini, yang terakhir berada dalam kondisi tidak sadar. Dia baik-baik saja. Hanya saja dia sedikit kelelahan karena dipanggang oleh Heart Flame. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat semalam. Penatua Liu tersenyum dan menjelaskan. Dipanggang dengan nyala hati. Kata-kata asing itu menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya sekali lagi. Kamu baru di akademi dalam. Oleh karena itu Anda tidak tahu beberapa aturan dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar. Jika Anda punya waktu, apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang mereka? Penatua Liu tersenyum dan bertanya. Kalau begitu, Penatua Liu, terima kasih banyak. Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini, tapi tetap setuju. Menjadi pendatang baru, dia memang harus mendapatkan pemahaman tentang tempat paling misterius di dalam akademi dalam. Ini akan untuk memfasilitasi siswa baru dari Panget untuk berhubungan dengan peluang secepat mungkin, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan dan memungkinkan mereka memiliki kualifikasi yang cukup untuk bertahan hidup di akademi dalam, tempat yang kuat berkumpul. Tidak apa-apa, di sinilah tugasku. Penatua Liu melambaikan tangannya. Tatapannya beralih ke siswa yang mengamati dari sekelilingnya dan wajahnya yang tersenyum mau tidak mau tenggelam. Dia berteriak, mengapa kalian semua masih di sekitar sini? Apakah Anda tidak akan pergi berlatih secepat mungkin? Jika Anda merasa memiliki waktu pelatihan yang cukup, saya dapat membantu Anda semua bergeser dari posisi Anda. Petik 2.
Mendengar teriakan Penatua Liu, siswa di sekitarnya segera menggelengkan kepala. Setelah itu, mereka dengan cepat bergegas menuju berbagai tempat di dalam menara kuno. Mereka takut jika mereka terlambat, mereka mungkin akan benar-benar mendapatkan posisi mereka, yang mereka peroleh dengan susah payah, ditukar oleh yang pertama. Melihat siswa yang lebih tua ini, yang bertindak dengan bangga di depan siswa baru, yang patuh seperti anak domba di tangan Penatua Liu, Xiao Yan tidak bisa tidak merasa bahwa itu sedikit lucu. Namun, di atas dia merasa bahwa itu lucu, bobot tetua Liu di dalam hatinya telah meningkat pesat. Jika bukan karena dia memegang otoritas sebenarnya di dalam akademi dalam, murid-murid tua yang sombong itu pasti tidak akan begitu jinak. Semua bajingan ini sangat angkuh. Jika Anda tidak sedikit lebih tegas, tidak ada yang akan mendengarkan Anda. Penatua Liu tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan setelah mengirim kerumunan di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menyuarakan pendapat tentang ini. Ayo, Xiao Yan. Saya akan memperkenalkan seseorang kepada Anda. Tatapan Penatua Liu menyapu sekali di tingkat menara kuno ini sebelum dia menarik Xiao Yan ke arah seorang wanita dengan gaun berwarna perak. Dari penampilannya, dia adalah Han Yue yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat ke-6 dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk dilatih. Ini Han Yue. Dia telah memasuki akademi dalam selama 3 tahun dan dapat dianggap sebagai senior Anda. Kekuatannya juga tidak biasa. Selain itu, dia membentuk faksi Roh Bulan di dalam akademi dalam. Kekuatannya tidak lemah. Ada beberapa faksi yang berani memprovokasi dia di akademi dalam. Penatua Liu tersenyum ketika dia memperkenalkannya setelah tiba di depan wanita berpakaian perak. Oh. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia mendengar perkenalan Penatua Liu. Tatapannya mengukur wanita yang disebut Han Yue ini. Selama pertemuan pertama mereka, teratai salju gunung es yang terakhir seperti dingin dan watak acuh tak acuh meninggalkan kesan yang agak mendalam. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan wanita ini. Meskipun dia tidak bisa melihat kekuatan pihak lain dengan mata telanjangnya, karena kekuatan spiritualnya yang kuat, Xiao Yan dapat secara samar-samar merasakan bahwa wanita berambut perak ini jauh lebih kuat daripada Luo Hou. Akademi dalam ini memang memiliki naga dan harimau yang tersembunyi. Sungguh tidak terduga bahwa pihak lain, sebagai perempuan, akan memiliki kekuatan seperti ini. Sepertinya tempat ini memang bukan tempat yang mudah untuk bercengkerama. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya. Namun, Xiao Yan tidak mengungkapkan apapun tentang penampilannya. Dia menempatkan Wu Hao, yang dia bawa, ke tanah sebelum mengulurkan tangannya dan tersenyum saat dia berkata, "Senang bertemu denganmu, Senior Han Yue." Melihat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke arah Han Yue, Penatua Liu tidak bisa membantu tetapi terhenti. Mengetahui karakter yang terakhir, dia secara alami mengerti bahwa wanita ini, yang selalu memiliki obsesi ekstrim terhadap kebersihan, memiliki ketahanan untuk bersentuhan dengan kulit pria. Bahkan saat bertarung dengan orang lain, dia akan menggunakan douki untuk membungkus dirinya dengan kuat. Memiliki obsesi terhadap kebersihan sedemikian rupa benar-benar menyebabkan orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Namun, tanpa menunggu Penatua Liu menyuarakan halangan, wanita bernama Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan pergelangan tangan putih seperti giok dari lengan berwarna perak. Setelah itu, dia dengan lembut memegang tangan Xiao Yan di bawah tatapan tertegun Elder Liu. Saat mereka menyentuh dengan lembut dan berpisah, suara dingin, seperti mata air yang mengalir menuruni gunung bersalju, terdengar jelas. "Senang bertemu denganmu." Ketika beberapa tatapan dari menara kuno ini ditembakkan dari segala arah dan melihat tangan mereka melakukan kontak, mereka semua terkejut. Dengan segera, tatapan mendidih dan cemburu terfokus pada pemuda berjubah hitam itu, yang menyebabkan mereka menggertakkan gigi. Mengamati Han Yue, yang sebenarnya untuk sementara mengesampingkan obsesinya terhadap kebersihan dan menjabat tangan Xiao Yan, Penatua Liu juga merasa sedikit tertegun.
Dia pulih sesaat kemudian dan melirik Han Yue dengan tatapan yang memiliki makna yang lebih dalam. Dia tertawa, "Xiao Yan kamu seharusnya mendapat kehormatan menjadi salah satu dari sedikit siswa laki-laki di Akademi Dalam yang pernah menjabat tangan gadis Yue. Maka saya sangat tersanjung." Xiao Yan tersenyum tipis. Meskipun memegang tangan halus seperti giok itu sangat nyaman, dia hanya memegangnya dengan sopan sebelum melepaskannya dan berbicara dengan senyuman. "Junior Xiao Yan, di bawah kepemimpinanmu, siswa baru tahun ini bisa dianggap benar-benar mencuri perhatian." Han Yue juga menarik tangannya saat dia menjawab dengan lembut. "Jika aku tahu sebelumnya bahwa akan ada masalah seperti itu di masa depan, pusat perhatian ini akan baik-baik saja bahkan jika kita tidak memilikinya." Xiao Yan menghela nafas dan berbicara dengan senyum pahit. Sepertinya sudah ada siswa yang lebih tua yang pergi mencari masalah. Han Yue tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba saat dia menganggukkan kepalanya. Lengkungan samar tersenyum muncul di sudut mulutnya. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Junior Xiao Yan seharusnya tahu sedikit tentang hal-hal di Inner Academy, kan? Kamu juga harus tahu manfaat memiliki perlindungan dari sebuah faksi, kan? Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki niat untuk bergabung dengan faksi? Murid cerah Han Yue menatap Xiao Yan dengan seksama, seolah bertanya secara acak. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Saya khawatir saya tidak bisa masuk. Ini karena kelompok siswa baru ini sangat bergantung padaku, dan membuatku membentuk faksi baru yang disebut Gerbang Pan. Oleh karena itu, saya hanya bisa menerima niat baik senior Han Yue di hati saya." Petik 2. Anda telah membentuk faksi Anda sendiri. Dan sebenarnya semua anggotanya adalah siswa baru. Wajah Han Yue tidak bisa membantu tetapi tercengang saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Penatua Liu melemparkan tatapan yang sangat terkejut ke arah Xiao Yan. "Iya." Xiao Yan tertawa kering dan mengangguk saat melihat ekspresi mereka. "Junior Xiao Yan, masalah ini mungkin menarik banyak masalah." Alis Han Yue terjalin erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Akademi Dalam tampaknya tidak memiliki aturan bahwa seseorang tidak boleh membentuk faksi yang terdiri dari siswa baru, kan?" Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Han Yue. Memang tidak ada aturan seperti itu. Namun, siswa baru yang masuk Akademi Dalam setiap tahun menempati 60% dari semua darah baru di Akademi Dalam setiap tahun. Oleh karena itu, banyak faksi di Akademi Dalam menyerap siswa baru ini setiap tahun, menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sudah bertahun-tahun ini dan hampir menjadi tradisi. Petik 2. Namun, sekarang Anda telah mengikat semua siswa baru tahun ini. Hal ini mengakibatkan fraksi lain tidak bisa mendapatkan anggota baru tahun ini. Tindakan ini pasti mengundang ketidakpuasan banyak faksi. Setelah diam-diam menyinggung begitu banyak faksi, Gerbang Pan milikmu ini mungkin terpinggirkan. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa Anda akan mengundang banyak masalah. Han Yue tanpa daya menggelengkan kepalanya dan membantu menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan. Penatua Liu juga menganggukkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa apa yang dikatakan Han Yue benar. Mendengar penjelasan Han Yue, wajah Xiao Yan juga secara bertahap menjadi jauh lebih serius. Karena dia tidak akrab dengan adat istiadat dan tradisi Akademi Dalam, itu mengakibatkan dia benar-benar melupakan tunggul ini. Sekarang, Gerbang Pan baru saja dibentuk secara resmi, sungguh tak terduga bahwa hal itu telah menyinggung hampir setengah dari faksi di Akademi Dalam. Dengan kekuatan Gerbang Pan saat ini, itu tidak cukup untuk menangani begitu banyak musuh potensial. Aku telah sembrono, Xiao Yan mendesah lembut. Dia merenung beberapa saat sebelum dia tersenyum dan terus berbicara dengan Han Yue,
namun masalah telah berkembang sampai saat ini. Saya juga tidak punya solusi. Kami hanya dapat memblokir tentara yang datang dengan jenderal dan menumpuk tanah untuk memblokir air yang datang. Jika memang ada faksi yang ingin menghancurkan gerbang PAN, aku, Xiao Yan, tidak akan menunggu mati, hanya itu yang bisa aku katakan. Petik 2. TL, memblokir tentara yang datang dengan jenderal dan menumpuk tanah untuk memblokir air yang datang, untuk bereaksi terhadap situasi saat itu terjadi. Han Yue menghela nafas dan mengangguk. Dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar akan membentuk faksi sendiri dengan begitu cepat. Hal ini menyebabkan dia menelan pikirannya untuk mengikatnya. Meskipun potensi Xiao Yan mungkin cukup baik, dia baru saja memasuki akademi dalam. Kekuatannya saat ini hanya di level Dadoshi. Bertindak seperti ini niscaya akan menimbulkan banyak musuh. Namun, faksi Gerbang PAN, mereka ini tidak cukup untuk menangani lawan sebanyak ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Han Ye terdiam sesaat sebelum dia mengangkat matanya dan perlahan berbicara dengan Xiao Yan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Senior Han Yue. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bisa mengatakan kata-kata seperti itu ketika, Pan's Gate, mereka berada dalam situasi terisolasi seperti ini. Dia setidaknya adalah orang yang bisa dia berteman secara dangkal, meskipun dia tidak tahu apakah ini kata-kata itu hanya asal-asalan atau tidak. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan. Selain itu, ini semua karena potensi Anda. Han Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin. Saya mengerti. Jika saya hanyalah siswa baru biasa di akademi dalam, saya khawatir saya tidak akan diperlakukan dengan sopan oleh kalian berdua. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia bukan orang bodoh. Ada beberapa hal yang dia lihat lebih jelas dari orang lain. Jika bukan karena bakat dan potensinya, Penatua Liu, yang memiliki posisi Penatua dan Han Yue, yang memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam akademi dalam, pasti tidak akan memberinya rasa hormat yang khusus. Ini adalah akademi dalam. Aturan kekuatan menjadi yang tertinggi menembus semua orang dan segalanya. Meskipun kata-kata Xiao Yan langsung, Han Yue dan Penatua Liu mengangguk sedikit. Setiap orang berakal sehat akan lebih rendah jika mereka masih berbicara secara rahasia. Baiklah, Junior Xiao Yan, pertama-tama kau harus berjalan di sekitar menara penyulingan Ki Langit yang berkobar dengan Penatua Liu. Saya masih harus naik ke tingkat ke-6, dan tidak akan berlama-lama lagi. Kami dapat mengobrol jika kami memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa mendatang. Han Yue membungkuk sedikit ke arah Xiao Yan sebelum dia segera berbalik dan perlahan berjalan ke tempat tertentu di menara kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya membuat Han Yue pergi. Hanya setelah punggungnya menghilang di tepi cahaya hangat, dia menarik pandangannya. Hihi, Xiao Yan, apa pendapatmu tentang gadis Yue itu? Dari samping, Penatua Liu tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan menarik pandangannya dan bertanya. Tidak buruk, kurasa mereka yang mengejar Han Yue senior di akademi dalam jumlahnya banyak. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dengan penampilan dan watak Han Yue, dia jelas tidak kekurangan pelamar. Memang ada cukup banyak peminat, namun, ada sangat sedikit yang menarik perhatiannya. Sikapnya terhadap Anda tampaknya merupakan awal yang baik. Dengan bakat pelatihan Anda dan menambahkan pelatihan di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, saya khawatir dalam waktu 1 tahun, Anda akan dapat memasuki kelas Dowling. Pada saat itu, Anda mungkin bisa menjadi pelamar yang paling cocok. Elder Liu menggoda. Senior Han Yue memang tidak buruk, tapi aku tidak memiliki niat seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap ekspresi aneh Penatua Liu dan tidak terus terlibat dalam masalah ini. Sambil tersenyum, dia menarik diri dari pertanyaan,
Penatua Liu belum memperkenalkan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar ini kepada siswa ini. Oh, saya hampir lupa tentang itu. Sesama saya. Elder Liu buru-buru menepuk kepalanya setelah diingatkan oleh Xiao Yan. Dia tersenyum meminta maaf dan segera berbalik untuk memimpin jalan. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, ini terkubur di bawah tanah, hanya mengungkapkan puncak menara. Bagian dalam menara itu sangat luas, itu melampaui harapan Xiao Yan. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, Xiao Yan menyadari bahwa kemungkinan ruang di tingkat pertama menara ini cukup untuk 500 orang berlatih secara bersamaan. Ruang pelatihan dengan berbagai ukuran dibangun di dalam ruang bundar di bagian dalam menara. Namun, sebagian besar ruang pelatihan ditempati saat ini. Selain itu, ada beberapa tanda merah kecil tergantung di atas pintu kamar-kamar ini. Namun, kata-kata yang tertulis di teks sebenarnya tidak semuanya sama. Xiao Yan berhenti dan melihat-lihat. Kata-kata high grade, middle grade, dan low grade sebenarnya tertulis di label merah ini. Ini mungkin perbedaan antara nilai ruang pelatihan di dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang disebutkan Atai. Saat dia berjalan dari timur ke barat, Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya semua ruang pelatihan kelas tinggi dekat dengan tengah menara. Dibagi di sekitar mereka adalah ruang pelatihan kelas menengah dan ruang pelatihan kelas rendah adalah yang terjauh dari pusat. Di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, ruang pelatihan kelas tinggi, menengah, dan rendah ini biasanya diperjuangkan dengan kekuatan seseorang. Mereka yang kuat akan bisa mendapatkan kondisi latihan terbaik. Mereka yang kekuatannya lebih lemah hanya bisa pergi ke ruang pelatihan kelas rendah di wilayah terluar untuk berlatih. Penatua Liu menunjuk ke ruang pelatihan di mana label kelas tinggi digantung saat dia berbicara dengan senyum tipis. Di level yang sama, tidak peduli kelas berapa ruang pelatihannya, biaya pelatihan mereka semua sama. Misalnya, di tingkat pertama, ruang pelatihan tingkat rendah membutuhkan energi api untuk berlatih selama 1 hari dan ini juga sama untuk ruang pelatihan tingkat tinggi. Biaya yang harus dikeluarkan adalah sama tapi efek yang didapatnya sangat berbeda. Bukankah ini akan membuat situasi yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah mengalami kesulitan untuk mengejar? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Tanpa menghadapi kesulitan, sangat sulit bagi potensi seseorang untuk sepenuhnya dilepaskan. Yang kita butuhkan adalah jenis penindasan yang berbeda ini. Selama mereka tertindas hingga batasnya, akan ada beberapa siswa yang akan benar-benar meledak dan dengan cepat mengejar orang-orang kuat yang sulit mereka jangkau di masa lalu. Sampai sekarang, masalah semacam ini pada dasarnya muncul setiap tahun di Akademi Dalam. Penatua Liu menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk sedikit, langkah kakinya yang maju tiba-tiba berhenti. Jika seseorang mengikuti pandangannya dan melihat ke atas, seseorang akan menyadari bahwa mereka telah berjalan ke tengah menara. Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut melihat lubang hitam tak berdasar yang muncul di depannya. Dia perlahan-lahan mengambil 2 langkah ke depan dan datang ke tepi lubang hitam untuk melihat ke bawah dengan hati-hati. Kegelapan terus meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Kegelapan aneh yang bahkan tidak memiliki sedikit pun cahaya menyebabkan Xiao Yan memiliki semacam perasaan pusing di kepalanya. Lubang hitam ini tampaknya menembus seluruh menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Jika bukan karena puncak menara yang menutupinya, orang mungkin bisa melihat dengan jelas lubang hitam yang dalam dengan pandangan sekilas dari langit. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan lubang hitam ini, seseorang tampaknya dapat merasakan bahwa udara yang berasal dari tempat ini jauh lebih panas daripada tempat lain. Perasaan itu, tampaknya ada sesuatu di dasar lubang dalam yang terus-menerus memancarkan dan memasok energi panas ke seluruh menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan meraih udara panas ilusi. Ada sesuatu di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melompat sekali. Tenggorokan Xiao Yan sedikit berguling.
Dia menjulurkan kepalanya sedikit ke depan saat matanya menatap tajam ke kegelapan yang dalam. Beberapa saat kemudian, nyala api berwarna hijau dari dalam tubuhnya tiba-tiba menyerbu pupilnya. Dalam sekejap, matanya yang hitam dan hitam berubah menjadi mata hijau menyala. Saat api hijau menyerbu matanya, kegelapan tak berdasar di bawah mulai menjadi lebih redup dengan cara yang sangat aneh. Namun, saat kegelapan menjadi semakin redup, semua rambut di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri tegak. Di bawah fokus dari sepasang mata menyala hijau itu, beberapa distorsi kecil mulai terbentuk di ruang kegelapan yang tak berujung. Dengan cepat mengikuti ini, ruang yang terdistorsi itu seperti ular sanca tak terlihat yang mulai mendaki ke pintu masuk lubang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Xiao Yan, minggir. Tepat saat ruang yang terdistorsi hendak naik, tangisan tiba-tiba terdengar di sebelah telinga Xiao Yan. Segera, sebuah tangan yang keriput meraih bahunya dan menariknya dengan kuat, membawanya jauh dari lubang gelap ini. Tidak lama setelah Xiao Yan ditarik dari lubang, dia tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya dengan cepat naik. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis yang sangat tajam yang keluar dari lubang yang dalam. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Namun, wajahnya tiba-tiba mengeras. Mulutnya menggigil saat suara serak keluar dari celah di antara giginya dengan susah payah. Ini, benda, apa ini? Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.